Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali di video pembelajaran peminatan geografi kelas 11. Yang kali ini kita akan membahas poin B terkait dengan perkembangan jalur transportasi laut Indonesia untuk kelas 11 IPS semester 1. Bersama saya, Marsudi Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Baik, perkembangan jalur transportasi di induk laut di Indonesia itu dapat kita lihat pada peta berikut. Ada beberapa bentuk bagaimana alur transportasi laut di Indonesia di dalam peta ini. Lebih jauh kita akan bahas di pembahasan lebih detailnya. Nah, bagaimana potensi laut Indonesia? Laut Indonesia penting bagi perdagangan dunia. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia itu sebagai lalu lintas pelayaran internasional yang begitu penting bagi dunia. Pelayaran rute Asia, Eropa, Afrika, dan Australia melewati perairan Indonesia. Oleh karenanya, laut Indonesia itu penting tentu bagi perdagangan dunia. Itulah potensinya. Kemudian, jalur perairan Indonesia. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur utama, yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Titik-titik strategis Indonesia yang dilalui oleh kapal perdagangan yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Dalam geografi termasuk disebut dengan Choke Point, yaitu lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dilewati dengan mudah karena sangat mudah untuk diblokir. Kemudian Selat Malaka termasuk kategori jalur utama bersama dengan terusan Panama, terusan Suez, dan Selat Hormuz. Jalur utama dari jalur yang sangat penting karena tidak memiliki jalur alternatif lain yang ekonomis. Selat Lombok dan Selat Sunda dan Selat Makassar masuk dalam kategori jalur sekunder yang memiliki jalur alternatif walaupun cukup rumit. Kemudian alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Nah, alur laut ini adalah jalur yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus tanpa terhalang dan secepat mungkin. ALKI menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hak dan kewajiban kapal dan pesawat asing yang melintasi ALKI diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Nah, alur laut kepulauan Indonesia itu ada tiga tipe atau tiga bagian. Yang pertama adalah ALKI 1. ALKI 1 itu melalui alur Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. ALKI 2 melalui alur Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. ALKI 3A itu melalui Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda atau barat Pulau Buru, kemudian Laut Seram, timur Pulau Mangole, dan Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Sementara ALKI 3B itu melalui Laut Timor, Selat Matleti, Laut Banda, barat Pulau Buru, kemudian Laut Seram, timur Pulau Mangole, dan Laut Maluku serta Samudra Pasifik. Sementara ALKI 3C melalui Laut Arafuru, Laut Banda, barat Pulau Buru, kemudian Laut Seram, timur Pulau Mangole, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Baik, sekarang kita akan bahas tentang jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Pada saat ini, jalur transportasi dan perdagangan internasional sudah sangat berkembang. Di Indonesia terdapat armada angkutan laut pelayaran, armada pelayaran rakyat, armada perintis, dan angkutan laut khusus. Kemudian usaha jasa angkutan memiliki beberapa bidang usaha penunjang, yaitu kegiatan usaha yang menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan, di mana bidang-bidang jasa usaha laut di Indonesia itu antara lain usaha bongkar muat barang,
yaitu kegiatan usaha pembongkaran dan barang atau hewan dari dan ke kapal. Kemudian ada usaha jasa pengurusan transportasi, yaitu usaha kegiatan untuk pengiriman dan penerimaan barang dan hewan melalui angkutan darat, laut, dan udara. Kemudian usaha ekspedisi muatan kapal laut, yaitu kegiatan usaha pengurusan dokumen dan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui kapal. Kemudian ada juga usaha angkutan di perairan pelabuhan, yaitu kegiatan usaha pemindahan penumpang dan atau barang atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan. Kemudian di bidang jasa angkutan laut yang lainnya, ada usaha penyewaan peralatan angkutan laut dan atau alat apung, yaitu kegiatan usaha menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan atau apung untuk pelayaran kapal. Kemudian ada juga usaha tali, yaitu kegiatan usaha perhitungan, pengukuran, penimbangan, dan pencatatan muatan kepentingan pemilik muatan atau juga para pengangkut. Ada juga usaha depo peti kemas, yaitu kegiatan untuk penyimpanan, penumpukan, pembersihan, perbaikan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pengurusan peti kemas. Saya pikir itulah perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jalur perdagangan maritim internasional di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.